Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah mushola Alinayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga alhamdulillah hari ini kita dapat duduk bersama di mushola Al-Inayah dalam rangka pengajian rutin mingguan bulanan. Mudah-mudahan hadirnya kita, langkah kaki kita insya Allah dapat menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insya Allah sampai kepada kita pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, seringkali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun doa kita belum juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Ini janji Allah dan pasti Allah akan merealisasikannya atau memenuhi janjinya. Kata Allah, berdoalah kalian, niscaya aku akan mengabulkannya. Hadirin jamaah yang berbahagia, jadi doa kita ada yang langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi sebelum subuh sudah hujan. Gitu kan? Hujan besar lumayan. Ya insyaallah jamaah pada doa gitu. Ya Allah, di tengah rahmat-Mu ini kami berdoa untuk agar menunda rahmat Allah sampai pengajian selesai atau sampai pengecoran selesai. Jadi kita langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang enggak dikabul ditunda waktunya, ya, tidak dipercepat, nunggu timing yang tepat, ya. Ketika mungkin kita berdoa sesuatu hal yang kalau dikabulkan hari ini manfaatnya kurang, maka Allah akan tunda untuk mengkabulkan doanya. Yang ketiga, diganti doa kita dengan rezeki atau nikmat yang lain, karena yang kita doakan mungkin kurang manfaat bagi kita, maka Allah ganti dengan rezeki yang lain. Kemudian doa kita juga yang tidak dikabulkan di dunia ini, maka akan menambah tabungan kita pada akhirat nanti. Jadi ketika di akhirat ada yang berkata, kok kita mendapatkan nikmat ini ya, padahal saya nggak pernah melakukannya. Ini adalah kata malaikat, doa-doamu yang belum sempat dikabulkan di dunia. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berdoa, karena yang namanya doa adalah ibadah. Ya, banyakin ibadah doa pun kalau tidak sempat dikabul oleh Allah di dunia ini, pasti akan dikabul oleh Allah di akhirat kelak. Makin banyak doa kita, makin banyak tabungan doa kita. Insya Allah akan manfaat bagi kita di yaumil akhir nanti. Hadirin jamaah yang berbahagia, ada seorang sahabat bernama Ibrahim bin Adam. Ketika beliau berdakwah ditanya seperti ini, ya ini imam, kenapa kok doa kami belum dikabulkan? Kata beliau, ada beberapa sebab
kenapa doa belum dikabul. Yang pertama adalah kalian bilang cinta kepada Allah tapi tidak mentaati Allah. Katanya kenal Allah, katanya cinta kepada Allah, tapi tidak taat kepada Allah. Perintah-perintah Allah banyak yang dilanggar apa di musola? Iya, ya kan? Di musola, ya kan? Apa dilanggar? Jadi banyak perintah Allah tidak dilaksanakan, ya. Ya itu tadi dilanggar, gitu. Katanya langgar sama dengan musola. Jadi banyak perintah-perintah Allah yang dimusolahin atau dilanggarin, ya. Nah, ini jangan sampai kita bilang cinta kepada Allah tapi perintah Allah tidak kita laksanakan, ya. Sholat males, ya. Puasa males, zakat males, sedekah, ya. Haji punya duit nggak mau daftar, ya. Umroh punya duit banyak nggak mau umroh. Nah, ini artinya kita bilang cinta kepada Allah tapi kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang penyebab doa kita belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, kalian membaca Al-Quran tapi tidak melaksanakan Al-Quran. Nah, ini nih yang sering kali kita lakukan. Kita baca Al-Quran tapi kita tidak laksanakan Al-Quran, ya. Bukan nunda bacaannya, bukan, tapi tidak melaksanakan makna daripada Al-Quran, ya. Kadang-kadang kita baca Al-Quran yang paling ngetop surat apa ya? Al-Fatihah, ya kan? Apa di dalam Al-Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya padamu kami menyembah, hanya padamu pula kami mohon pertolongan Allah. Itu yang kita baca, ya. Itu yang kita jadikan komitmen kepada Allah. Tapi ketika kita memerlukan suatu bantuan, kita butuh pertolongan, bukan Allah yang kita datangi, tapi makhluk yang lain. Ya, bagi yang masih jomblo, ya kan, bukannya datang kepada Allah tengah malam ngambil handphone, ketik rek spasi jodoh, nah, kirim ke siapa, ya? Kalau dulu ke Mama Loreng, ya kan? Mama Lorengnya udah meninggal, ya kan? Nah, ini jangan bangun tengah malam ngadu sama Allah, minta sama Allah agar jodohnya didekatkan. Oh, ada kesulitan rumah tangga, ada kesulitan perekonomian, jangan datang kepada yang lain, datang kepada Allah, minta kepada Allah. Kenapa? Karena komitmen kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami menyembah, hanya padamu pula kami mohon pertolongan. Nih, ya. Dan ketika mungkin kita pengen usaha, ya, pengen usaha butuh apa? Butuh modal. Kalau kita butuh modal, siapa yang pertama kita datengin? Pelanggan. Ya. Nggak dapat pelanggan, siapa lagi yang kita datengin? Bos, ya kan? Bos, pinjam duit bos. Buat apa? Buat usaha. Perusahaan lagi ini nih kurang baik nih, ya kan? Keuangannya lagi kurang sehat, ya pada ya. Iya. Jadi ingat sesuatu, ya. Oh, bos nggak dapat, ya. Kira-kira Pak Untung siapa lagi yang dia datengin? Bank, pinjam kur, ya. Nggak dapat juga, ya. Wah, keliling Bang Dadi, capek nggak dapat pinjaman, pulang ke rumah. Ya Allah, kok susah banget ya. Allah nomor berapa tuh? Allah nomor berapa? Nomor terakhir. Kata Allah, padahal komitmen kita
Ketika kita butuh pertolongan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami menyembah, dan hanya padamu pula kami mohon pertolongan. Jadi seharusnya kepada siapa kita minta pertolongan dulu? Kepada Allah dulu. Minta kepada Allah, ya Allah, saya pengen usaha ya Allah, butuh modal ya Allah. Nih, nah setelah itu baru minta kepada usaha kepada yang lain, maka Allah akan tunjukkan jalannya. Tuh, ya. Apa kata Allah dalam surat At-Tolaq? Wa may yatawakkal wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, maka Allah kasih jalan keluar. Nah, kita kebanyakan yang kita datangin makhluk dulu, ya, Allah belakangan. Udah nyerah aja deh, udah capek aja deh. Ya Allah, susah banget ya cari modal. Nih, ya kan? Tuh, kemudian apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami menyembah, hanya padamu pula kami mohon pertolongan. Nyembah dulu apa minta tolong dulu? Nyembah dulu baru minta tolong, ya. Kalau kita minta tolong dulu apa nyembah dulu? Pokoknya kalau anak saya lulus nih masuk pegawai negeri, saya akan ngasih makan anak yatim. Minta tolong dulu apa beribadah dulu? Minta tolong dulu, ya. Kalau anaknya nggak lulus, jadi nggak ngasih yatim, nggak jadi, ya kan? Pokoknya kalau anak saya lulus ujian, saya mau puasa 7 hari, ya. Tuh, minta tolong dulu apa ibadah dulu? Minta tolong dulu. Padahal ayatnya iyyaka na'budu, hanya padamu kami menyembah, hanya padamu pula kami minta tolong. Nyembah dulu, puasa dulu, baru minta. Sedekah dulu sama anak yatim, baru minta. Ini kita kebalik, ya. Makanya kata Ibrahim bin Adam, kalian membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran, itu menjadi sebab doa kita belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalian tahu bahwa setan itu musuh, tapi selalu mengikuti jalannya setan. Ya, ada setan nggak di sini? Bukan Andra, bukan. Kalau Andra mah setengah malaikat dia, bukan setan, ya kan? Wah, ya. Setan itu musuh, ya kan? Aduh mubin, gitu, ya. Tapi kita suka mengikuti setan. Karenanya kalau diajak setan, lawan dengan keimanan. Ya, tadi hujan, ya banyak orang berpikir, wah hujan dah, ya nggak akan datang nih. Ya, banyak kak yang berpikir begitu. Banyak. Tahu-tahu nggak hujan, ya hujannya berhenti. Ya. Tadi baru bangun, ya kan, hujan, nggak jadi nih pasti nih, ya kuliah subuh nih, apalagi hujan begini, enaknya tarik selimut, ya kan, udahlah, hujan juga masih lama, ntar hujan, paling juga nggak jadi, nah, ya kan, tuh setan tuh, was-was fi sudurin nas, ya kan. Iya, setan selalu menggoda. Jadikan setan itu musuh, ya. Jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya setan, ya. Karena setan paling gak seneng kalau ada hamba Allah ikut pengajian atau ibadah. Kenapa? Karena yang namanya pengajian ini sangat luar biasa pahalanya. Sejenak saja kalian duduk di majelis taklim, maka pahalanya seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Luar biasa. Andra pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Nggak pernah, ya kan? Iya. Ini duduk saja dapat pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Hei, apa ini? Ya Allah. Nah, dapat 10.000 ya, banyak tuh kalau umroh, ya. Kata malaikat, kata Allah, Jibril, itu orang-orang ngumpul di musola Alina yang ngapain?
lagi duduk di majelis taklim, ya Allah, kasih mereka pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Yes, 86. Oh, dikasih pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Tapi ada yang tidur, ya Allah. Biasa, ya kan. Walaupun dia tidur, kasih pahalanya. Subhanallah, tidur di majelis taklim dapat pahala, ya kan. Makanya besok-besok kalau mau tidur cari majelis taklim, iya, biar dapat pahala. Iya, jadi tidur di majelis taklim juga dapat pahala, jangan takut, ya kan. Tuh ya, jadi kalian tahu setan itu musuh, tapi kalian ikuti langkah-langkahnya setan, ya. Nah, itu akan menunda doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kalian cinta kepada Rasulullah tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Banyak sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menegakkan Islam ini, ya. Kata Rasulullah, kalau cari pemimpin, carilah pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah lah yang mampu menjadikan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, adil, makmur, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah Rasulullah, ya, yang harus kita ikuti. Besok tanggal 14 Februari kita mengadakan pesta demokrasi, ya. Karenanya jangan sampai kita tidak ikut andil dalam pelaksanaan pesta demokrasi tadi, ya. Walaupun suara kita kecil, kelihatannya tidak pengaruh, tapi Allah akan lihat di mana keberpihakan kita. Karena itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak lagi kampanye, maka secara garis besar tanggal 14 kita rame-rame ke apa itu namanya? TPS untuk nyoblos. Jangan sampai coblosan kita tidak sah, ya. Bagaimana caranya supaya sah? Jangan nyoblos banyak-banyak, ya kan. Kalau ada lubangnya 4, sah apa kagak? Kagak, ya kan. Karena apa? Paslonnya cuma 3. Nggak mungkin sampai 4. Kalau 3-3-nya kita coblos, nggak sah juga. 2 kita coblos, nggak sah juga. 1 saja kita coblos supaya sah, ya. Maksudnya nyoblosnya 1-2, ya. Jangan sampai 2 lubang, jangan sampai 3 lubang. Ya Bu, ya. Bu, ya, ya, tuh, ya. Nggak boleh kita apa itu kampanye. Yang kelima, ya kan, kita ingin masuk surga, tapi tidak beramal untuk mendapatkannya. Kita ingin masuk surga, tidak berusaha untuk dapetin surga. Nen, mau masuk surga apa kagak? Sekarang apa enggak? Ya kalau sekarang mati dulu, ya kan? Ya kalau masuk surga kan kalau belum mati, ya kan? Jadi Isnin mau masuk surga, Tin, ya. Sekarang katanya, ya kan? Udah nanti setelah dari ini, ya pesan-pesan dah, ya bikin wasiat, ya buat istri. Mau kemana Mas Isnin? Mau ke surga, gitu. Udah ntar malam aja surganya. Wah, itu beda. Nen, surganya beda. Surga dunia. Ya. Jadi kita pengen masuk surga, tapi ibadahnya biasa-biasa aja, ya kan? Gimana mau masuk surga, ya kan? Adam dan Hawa diusir dari surga. Salahnya berapa? Banyak nggak salahnya? Cuma 1 kesalahannya. Apa itu? Makan buah kuldi, diusir dari surga. Kita salahnya berapa? Banyak, ya kan? Dosanya. Tapi pengen masuk surga, tapi usahanya nggak ada, biasa-biasa aja. Gimana mau masuk surga? Nah, ya, kita mau masuk surga, tapi tidak berusaha untuk mendapatkan surga tadi. Dengan apa caranya? Dengan ibadah secara maksimal. Ya kan? Ada musola dilewatin,
masjid dilewatin. Nanti kalau mati baru masuk musola, baru masuk masjid. Ya, itu juga nggak mau jalan sendiri, maunya digendong, digotong, ya kan? Iya, giliran hidup musola masjid dilewatin. Ya, kalau udah mati baru ya masuk masjid, masuk musola, digotong pula. Ya, paling depan lagi, nggak mau di belakang. Paling depan. Wih, pakai kendaraannya khusus, ya, kendaraan khusus yang orang lain nggak boleh, namanya keranda, ya kan? Tuh yang kelima tadi, takut neraka tapi tidak mau masuk surga, tidak mau beramal mendapatkannya. Yang keenam, kita takut masuk neraka tapi selalu bikin dosa. Nah ini nih paling parah, ya kan? Nen mau masuk neraka, Nen? Emoh, kan? Iya, jawabannya emoh. Ya, kita takut masuk neraka tapi selalu bikin dosa. Nah ini kan gimana tuh? Ya, dosa lagi, tapi takut masuk neraka. Ya nggak Bang Mul? Iya, ya kan? Maka kalau takut masuk neraka, jangan bikin dosa. Apa itu dosa, Bang Mul? Bang Mul, dosa itu apa? Meledos berasa. Nah itu dosa tuh, ya kan? Bukan banyak kesalahan, Bang Mul. Banyak kesalahan bisa jadi kagak dosa dia, ya. Nih, ya. Yang ketujuh, ya. Ustaz sampai berapa nih? Ya, ada 10. Kalau udah 7 tinggal 4 lagi, ya kan? Iya. Kopi, di depan udah pada ngopi ibu-ibu. Ya. Kata Pak Andra, ngopi mana nih kopi katanya gitu, ya kan? Kasih angka 1 nggak? Kasihan deh lo, gitu ya kan? Sorry ya. Mau ngopi? Sorry ya. Sorry ya, mau ngopi. Bapak-bapak ntar aja ngopinya, ya. Udah tinggal 4 lagi sebentar, ya. Kemudian yang ketujuh apa? Tahu bakal mati tapi tidak mau mempersiapkan kematian. Ya Miss, bakal mati nggak Miss? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti mati, ya kan? Udah siap belum mati Miss? Belum. Kapan siapnya? Tuh, ya. Ketika ditanya siap nggak mati? Belum. Kapan siapnya? Nggak tahu. Kenapa? Nggak mempersiapkan. Kalau orang yang sudah mempersiapkan, kalau kita Pak Haji Jajang, kapan aja siap. Tuh, bagaimana Pak Jajang, siap nggak? Siap. Tuh, udah siap. Ya, Bu Haji, ini Pak Haji udah siap, ya kan? Iya, ya. Siapin kan kapan? Iya, ya. Siapkan kematian, ya. Jangan kapan-kapan, keburu dikapanin, ya kan? Jangan engke-engke. Jangan nanti keburu jadi bangke. Nih gara-gara belum ngopi ya begitu ceramahnya, kan? Iya. Jadi tahu bakal mati tapi tidak mempersiapkan kematian. Ini kelemahan kita. Kalau tahu kita bakal mati, maka persiapkan kematian tadi. Sehingga kapanpun dipanggil oleh Allah, kata Allah yang senantiasa diingatkan oleh para khotib Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun Allah panggil, siap, mau gitu. Nih, biasa kalau ceramah begini nggak jauh-jauh nih, ya kan? Pak Fauzan habis ceramah beginian seminggu kemudian meninggal, ya kan? Maka saya jarang-jarang sebetulnya ceramah tentang kematian. Iya, ya kan? Ngeri-ngeri sedap, ya kan? Iya, ngeri-ngeri sedap, ya. Tenang mah, tenang, insya Allah masih lama. Iya. Aku masih ingin hidup 1000 tahun lagi. Cailah gayanya. Ya, jadi yang ke-8 yang dapat menunda dikabulkannya doa kita adalah sibuk kita dengan celah orang lain
tapi lupa dengan celah diri sendiri. Kalau orang lain punya celah, tahu aja kita, ya kan? Kalau kata Bang Haji Oma Irama, semut di seberang lautan jelas kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Oh, keterlaluan. Artinya apa? Semut kecil di seberang lautan kelihatan, Pak Dek, ya kan? Iya. Tapi begitu gajah di pelupuk mata kagak kelihatan. Artinya apa? Itu kesalahan orang, sekecil apapun dia tahu, ya. Tapi begitu kesalahan diri dia segede gajah di depan mata, dia tidak tahu. Nah ini ya, sibuk dia mencari kesalahan orang lain, ya kan? Nonton TV ada artis, waduh suaranya sih bagus, tapi sayang giginya gingsul. Giginya yang dilihat, padahal suaranya udah bagus, mukanya cantik, giginya yang dilihat, ya kan? Itu orang mukanya cantik banget, tapi itu tai lalatnya gede banget. Tai lalatnya yang dilihat, ya. Nabi Isa alaihissalam satu waktu berjalan dengan umatnya menyeberangi jembatan. Di seberang jembatan ada anjing yang mati, ya. Semua sahabat Rasulullah, sahabat Musa nutup hidungnya, ya, merasa kebauan. Tapi Nabi Allah senyum-senyum aja, senyum dia. Maka sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau senyum-senyum saja padahal ada bangkai anjing di depan, bau sekali? Apa kata beliau? Kata Rasulullah, coba kau lihat giginya putih bersih, itulah nikmat yang Allah berikan kepada anjing ini tadi, ya, giginya bersih. Artinya apa? Pandangannya itu ditujukan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan kekaguman kita kepada Allah, bukan baunya, bukan celaknya, tapi kebagusan-kebagusan yang kita lihat. Nah ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Kalau ngelihat sesuatu, lihat bagusnya. Lihat Pak Ketua Musola kita, Pak Andra, orangnya rajin, ya kan, gagah, ya kan. Iya, selalu dilihat itunya, kejelekannya nggak usah dilihat, ya kan. Ya, misalnya cemongnya jangan dilihat, ya kan. Kan lu yang ngomong cemong. Jadi kebaikan-kebaikan seseorang yang harusnya kita lihat, jangan keburukannya. Begitu keburukan orang lain, apalagi jasadnya, kemudian kita celak, padahal sesungguhnya kita mencela siapa yang membuat. Siapa yang membuat? Allah. Ketika kita mencela makhluknya, maka kita mencela Allah sebagai pembuatnya. Berani-beraninya kagak punya prestasi, ya, nyela-nyela orang, ya kan? Iya, betul Pak De? Iya, prestasi nggak ada, nyela aja bisanya. Ya, banyak yang kayak begitu, ya kan? Omon-omon. Yang ke-9, ya. Mereka makan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. Nah, ya, ini kalau makan rezeki dari Allah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur atas rezeki yang Allah berikan, maka Allah akan tambah tadi rezeki. Hari ini dapat kopi, bersyukur, ntar dapat lontong, ya kan Pak Andra? Ya kan? Dapat lontong, bersyukur, umpetin satu jadi dapat dua. Senantiasa bersyukur. La in sakartum la azidanakum. Apabila kamu bersyukur, maka kamu Allah akan tambah. Tuh. Ya, bersyukur selalu kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan tambah dengan nikmat yang lain, ya. Terakhir, ya, karena tukang lontongnya udah datang, ya kan. Terakhir nih, ya kan. Terakhir apa? Kalian mengantar jenazah, menguburkan jenazah, tapi tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang kita lakukan. Ya, datang nganterin jenazah, cekakak-cekikik di kuburan, merokok di kuburan, padahal di depannya ada apa itu? Ada pelajaran, ya. Ada pelajaran di depan kita. Ketika mayat dimasukkan ke dalam liang lahat, Ali bin Abi Thalib selalu menangis terseduh-seduh sampai terguncang badannya.
Wahai Ali, kenapa engkau sampai menangis seperti itu? Apa kata Ali? Kalau aku kekurangan ketika aku hidup, masih banyak yang akan memberikan bantuan. Ada yang bawain lontong, ada yang bawain kopi, ada yang bawain comro. Ya, kalau kita masih hidup. Tapi ketika jenazah sudah berada di dalam kuburan, nanti siapa yang bisa menolong aku? Makanya aku menangis. Aku takut nanti banyak kekurangan-kekurangan atau kekurangan amal ibadah, sehingga ketika berada di dalam ditanya oleh malaikat, aku tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, siapa yang akan menolong? Tidak ada yang akan menolong. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah pelajaran yang seharusnya kita ambil dari ketika kita mengantarkan jenazah. Ya, bukan malah kita kadang-kadang di luar pelajaran yang kita lakukan ketika kita mengantar jenazah ke pemakaman. Karenanya Bapak dan sekalian, ada jenazah di depan kita, maka itulah tanda-tanda bahwasanya hari ini engkau yang dipanggil, mungkin besok aku yang akan dipanggil. Maka aku akan persiapkan segalanya untuk mendapati hari di mana aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, 10 sebab kenapa doa kita belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita pelajari ini, kita lakukan perbaikan-perbaikan ya. Apalagi hari ini adalah tahun baru, kita niatkan tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun esok ya, hari esok harus lebih baik daripada hari ini, dengan kita banyak perbaikan-perbaikan, banyak target-target ibadah yang akan kita capai ya. Kalau hari ini kita harus cuma hafalnya 3 kul, besok tambahin 1 kul lagi, jadi 4 kul. Iya ya. Ya inilah mudah-mudahan pengajian kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sempurnakan pengajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kebenaran datang dari Allah, apabila ada kesalahan datang dari diri pribadi al-fakir, mohon diistighfarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.